kita di NTT ini disusah-susahkan oleh pengurus IPSI supaya tidak bisa bergabung ke sana. Pertanyaan saya itu kenapa pertanyaannya? Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinso dan salam pencicilan untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, teman-teman, Maunalin Sirahutu, dulur-dulur dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah klik videonya. Baik, hari ini kita akan membahas sesuai dengan judul dan juga thumbnail yang sudah saudara-saudara lihat, yaitu kita akan bahas seputaran pembukaan IKS Cup ya, pembukaan IKS Cup. Dan kemarin itu saya kebetulan menjadi salah satu penanggung jawab juga dari kontingen kami, yaitu di Kupang, yaitu dari Murid Sabu Naik. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu Murid Sabu Naik, nanti saya tunjukkan fotonya. Nah, kemarin di acara pembukaan IKS Cup itu kan kita virtual ya, virtual, dan saya juga hadir juga di virtualnya. Dan di sini saya akan menyampaikan dua informasi terkait sebelum kita membahas mengenai apa yang dibahas, apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Bambang Sunarja pas pembukaan kemarin, yaitu tentang perkembangan IKS Pikir Sakti di IPSI ya, di Federasi IPSI. Baik, yang pertama yang saya ucapkan adalah selamat untuk saudara-saudara yang kemarin ikut lomba IKS Cup secara virtual ya, dan saya ikut bangga juga karena dari kontingen kita mendapat nilai tertinggi ya kalau tidak salah dalam babak pengisian, yaitu Murid Sabu Naik. Nah, Murid Sabu Naik ini fotonya dan juga videonya juga, video yang ikut dilombakan itu ada juga di kontennya ya, karena dia juga punya YouTube, channel YouTube. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi dan juga judul videonya di sini. Nanti teman-teman, saudara-saudara bisa lihat. Baik, saya ucapkan untuk semua pemenang yang ikut nanti ke babak berikutnya, yaitu ada juga Bang Saleh kalau tidak salah ya. Soalnya saya lihat di situ ada juga Muhammad Saleh dan saudara-saudara yang lain yang lolos. Selamat untuk semua. Baik, untuk Murid Sabu Naik ini sebenarnya kita sama-sama di Kupang ya. Kami pernah buat juga film pendek di sini ya, karena dulu memang kita sama-sama satu kaki di sana. Jadi kita ada film pendek, yang belum nonton film pendek kami itu tentang perguruan baru ya. Nanti saya tunjukkan di sini dan juga ada linknya ya. Nanti bisa nonton. Siapa di situ kasih komentar kekurangan videonya, filmnya seperti apa. Nah, baik. Nah, ini kalau yang lolos ke babak berikut ini dari informasi yang dulu kan saya pernah bahas tuh kemarin pas pengumuman untuk lomba ini kan saya pernah bahas. Jadi siapa yang lolos mungkin nanti akan dipanggil ke pusat ya, mungkin akan dipanggil ke pusat untuk babak finalnya. Saya tidak tahu, tapi nanti kita pantau lagi informasi dari IG Humas IKS Pikir Sakti Pusat. Baik. Nah, kemarin ada pembukaan itu, Pak Bambang sebelum membuka IKS Cup secara resmi, di situ beliau membahas beberapa hal terkait IPSI ya, terkait IPSI atau terkait IKS Pikir Sakti di Federasi IPSI ini. Nah, jadi dulu saya kuliah di Kupang itu, kita sempat di akhir 2019 ya kalau tidak salah, kita urus-urus menanyakan persyaratan di sekretaris IPSI untuk supaya apa persyaratannya apa saja supaya kita bisa bergabung IKSP Ikra Sakti Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ya, khususnya di Kota Kupang bisa bergabung di IPSI. Ternyata setelah saya tanya ke pengurus sebelumnya, pernah surat-surat atau persyaratannya itu dimasukkan tahun 2014 ya kalau tidak salah menurut Bos Agus ya. Nah, tapi tenggelam, hilang lah, maksudnya itu tidak ada kabar setelah itu. Nah, kemarin 2019 saya sempat ini sudah ngobrol dengan sekretariatnya. Jadi dari IPSI Kota Kupang itu memberikan beberapa persyaratan yang harus kita penuhi untuk supaya bisa bergabung di IPSI. Nah, ternyata setelah itu sudah kemarin saya tanya ke sekretariat dan pengurus di Kota Kupang, dan ternyata itu sudah diajukan lagi, dan semoga berikutnya kita akan dengar kabar yang bagus, yang baik, supaya IKS Pikir Sakti Kota Kupang ya, khususnya provinsi Nusa Tenggara Timur bisa ikut mewarnai di ajang lomba-lomba di Federasi IPSI lah gitu.
ya, karena kita senang sekali daripada ya bakat dan terus di luar tidak ada yang jelas dan berakhir di ada yang di rumah sakit, ada yang di penjara. Kan lebih baik kita mari kita tingkatkan nama baik IKS Pikiran Sakti itu lewat hal-hal seperti itu. Dan ternyata saya kira sepengetahuan saya kira kok kita di NTT ini disusah-susahkan oleh pengurus IPSI supaya tidak bisa bergabung ke sana. Pertanyaan saya itu kenapa pertanyaannya? Ternyata baru-baru kemarin saya setelah ikut pembukaan itu dan Pak Bambang menjelaskan begitu banyak mengenai bahwa ternyata bukan hanya provinsi di NTT saja yang susah masuk di IPSI ya. Jadi ada beberapa provinsi dan mungkin bukan beberapa lagi. Jadi banyak ada beberapa provinsi di Indonesia ini yang memang IKS Pikiran Sakti itu susah untuk masuk ke federasi IPSI di provinsi ya. Pak Bambang sendiri kemarin mempertanyakan masalahnya di mana atau maksudnya kekurangannya di mana atau apa. Intinya Pak Bambang belum tahu jelas apa alasannya. Intinya Pak Bambang sedang berusaha dengan para pengurus pusat, sedang berusaha semaksimal mungkin untuk di 2022 sampai 2023 itu bisa kita ada hasil dan bisa ikut, agar kita juga IKS Pikiran Sakti bisa ikut mewarnai di segala kegiatan Federasi IPSI. Nah kemarin juga, dan yang kita banggakan adalah kemarin dari salah satu dari warga IKS Pikiran Sakti, yaitu Tial Terepos dari Maroke ya, sudah ikut lomba di PON Papua 2021. Nah di PON Papua itu kemarin lawannya adalah Hanifan ya kalau tidak salah, itu adalah juara satu waktu SEA Games ya. Jadi pokoknya teman-teman, saudara-saudara pasti tahu lah Hanifan. Untung lawannya itu, kalau misalkan hanya setara di Indonesia kayaknya kita punya peluang yang besar untuk bisa menang baru-baru ini. Jadi tetap semangat untuk saudara Tial Terepos. Semoga ini menjadi pintu juga untuk saudara-saudara tetap semangat dalam berlatih supaya bisa sama dengan saudara Tial Terepos, bahkan lebih lagi ikut SEA Games mungkin. Itu doa dan harapan kita semua, karena kemarin juga kebetulan yang menilai dalam IKS Cup ini adalah dari para bapak-bapak, ibu-ibu pengurus IPSI Malang ya. Jadi Pak Bambang juga kemarin menyampaikan ini juga di depan bapak dan ibu-ibu pengurus IPSI Malang. Jadi pengurus IPSI Malang juga menjawab, setelah itu menjawab bahwa mereka siap terima IKS Pikiran Sakti untuk mewarnai setiap ajang di Federasi IPSI. So ini juga adalah kesempatan untuk kita semua, saudara-saudara IKS Pikiran Sakti yang berjuang di Matras, tetap semangat ya, tetap semangat untuk mengembangkan IKS Pikiran Sakti dan membanggakan IKS Pikiran Sakti lewat jalur fight atau seni tunggal ataupun seni ganda. Dan juga kemarin ada informasi dari bahwa PB IPSI juga sudah mengganti ya. Sekarang bukan pakai bukan silat tunggal lagi, tapi silat perorangan ya, silat perorangan, dan ganda itu diganti menjadi apa ya? Saya lupa ya, grup atau apa ya. Intinya ada perubahan nama. Jadi tetap update untuk semua saudara IKS Pikiran Sakti, terutama di bidang Federasi IPSI ini, supaya kita tetap ikuti jalur IPSI dan kita ada kesempatan untuk bergabung di provinsi maupun sampai SEA Games pun, atau intinya kita tetap bergabung di federasi dan dianggap benar-benar ada, benar-benar ada, karena memang sementara juga banyak jalan yang ditutup ya. Jadi kita kesempatannya masih sangat kecil kemarin yang disampaikan oleh Pak Bambang. Jadi pengurus pusat sedang mengusahakan yang terbaik untuk kita semua. Jadi mungkin itu saja sedikit penyampaian dari saya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang tetap menyimak di channel YouTube saya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung channel saya ini. Terima kasih, salam Jinso dan salam Pancasila untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya, Mbah Pati.